warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur mari sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada siang hari ini. Allah kembali mengizinkan kita untuk merasakan manisnya keimanan dan juga keislaman dengan cara melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Kita sama berdoa semoga segala rangkaian amalan ibadah yang telah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara kita serta semua yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, belakangan kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya perkembangan zaman yang begitu luar biasa, perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, yang saat ini sering kita lihat, yang sering saat ini banyak kita pelajari. Salah satunya misalnya berkaitan tentang AI, artificial intelligence dan lain sebagainya, yang mana perkembangan zaman ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Oleh sebab itu Nabi pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Artinya apa? Perkembangan zaman, perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindarkan. Namun sebagai orang yang beragama Islam, Islam sudah menggarisbawahi batasan-batasan perkembangan ini, batasan-batasan kebijaksanaan kita dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial justru dijadikan sebuah sarana adu domba, sarana fitnah, sarana penyebar kebencian dan juga hoax. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya segala sesuatu yang kita perbuat itu pasti akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan pada dasarnya lisan itu terbagi menjadi dua. Pertama, lisan yang kita gunakan untuk berbicara atau mulut kita. Lalu yang kedua adalah tulisan, karya-karya kita. Kemudian juga status dan lain sebagainya, itu juga menurut beliau
salah satu bentuk lisan. Dan ternyata terbukti saat ini ketika kita membuat tulisan, pada dasarnya itu sudah mewakili ungkapan, kata-kata, kalimat, dan juga lisan kita secara zahir. Oleh sebab itu, jaga lisan secara zahir, yaitu mulut kita, dan juga jaga lisan kita yang berupa tangan. Jangan sampai melakukan satu hal yang dilarang oleh ajaran agama. Di dalam surah Yasin yang mana kami yakin bahwasanya semua hafal suratnya, walaupun misalnya nama suratnya doang, surat Yasin. Ada salah satu ayat yang berbunyi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari tersebut kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami bungkam mulut-mulut mereka. Mulut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil kiamat nanti akan dibungkam oleh Allah. Tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita ditimbang, pada saat dimintai pertanggungjawaban, pada saat LPJ selama kehidupan kita di dunia, itu kita punya mulut, punya lisan dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara apa? Yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka perbuat. Ini merupakan sebuah dalil yang seharusnya menjadi kehati-hatian kita bagi seorang muslim ketika kita ingin melakukan sebuah tindakan, ketika kita ingin melakukan satu perbuatan, ketika kita ingin melakukan apapun dalam kehidupan ini, kita harus yakin bahwasanya semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat hari tersebut tidak ada yang bisa lagi berbicara melainkan tangan-tangan dan juga kaki kita dengan semua yang telah kita perbuat di dunia ini. Ada salah seorang pemuka agama, dia itu masuk Islam. Saya kebetulan rumah di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Pada saat setelah sholat asar, tiba-tiba ada seorang ngajak diskusi. Ternyata beliau dulunya adalah salah seorang mantan pemuka agama, salah satu agama. Ketika itu dia berbicara, "Ustaz, saya ini sudah masuk Islam. Ustaz, saya ini sudah mu'alaf," kata beliau. Menarik nih, kenapa? Saya tanya, memang apa yang menjadi penyebab Bapak masuk Islam? Dia jelaskan bahwasanya dia pimpinan salah satu rumah ibadah yang ada di Jakarta Utara. Kemudian satu ketika dia ini ternyata pernah mengalami yang disebut dengan mati suri. Mungkin ada bahasa kedokteran lainnya, namun kalau seandainya bahasa orang awam seperti saya, biasa kita sebut dengan mati suri. Mati sesungguhnya, namun dalam jangka waktu yang terbatas. Untungnya ini orang bangunnya itu belum dikuburin. Kalau udah dikuburin mati beneran jadinya. Betul gak Pak? Biar kata mati suri, masukin ke peti, ditutup, langsung hidup lagi, mati beneran. Gak ada yang bisa selamat. Untungnya beliau ini bangun karena banyak upacara-upacara keagamaan, hingga beberapa hari dia ini jenazahnya tidak langsung dikebumikan. Ini yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran agama yang lainnya. Kalau ajaran agama Islam, meninggal hari itu baiknya jenazah segera untuk dimakamkan pada hari tersebut juga, dan di tempat tersebut juga, tanpa harus menunda-nunda, kecuali memang ada uzur. Misal ada hal yang harus dilihat dari jenazah, ada keperluan medis, otopsi dan lain sebagainya, ataupun juga nunggu saudaranya, silakan. Tapi kalau seandainya tidak ada uzur, sebaiknya langsung disegerakan. Kita contoh,
Misalnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu dilahirkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah, kemudian beliau wafat di kota suci Madinah, namun beliau dimakamkan juga di kota suci Madinah. Mudah-mudahan yang belum berangkat ke tanah suci Allah izinkan untuk bisa berangkat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berangkat biar bisa balik lagi ke sana untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Karena kesempurnaan ibadah kita adalah tatkala rukun Islam kita terpenuhi, dan rukun Islam yang kelima adalah mengerjakan haji ke Baitullah. Yang sudah punya rezeki silahkan, yang belum minta sama Allah agar diberikan rezeki. Yang sudah silakan store dari sekarang. Alhamdulillah begitu luar biasa pemerintah kita memberikan perhatian kepada jamaah haji dan umrah. Beberapa bulan yang lalu, bulan September sampai dengan awal Oktober, saya kebetulan di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Itu sudah ada beberapa map untuk tempat kampung haji Indonesia yang sudah diinisiasi oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Bahkan beliau saat ini juga sudah membentuk kementerian khusus haji dan umroh. Itu sudah ada Pak, kampung haji. Mungkin nanti daftar tunggu kita akan lebih cepat daripada saat ini. Saat ini lebih kurang sekitar 30 tahun. Kemarin beliau katakan bahwasanya sudah menyampai 25 tahun, dan mudah-mudahan terus. Kalau bisa daftar sekarang, tahun ini juga berangkat. Amin ya rabbal alamin. Kita cuma bisa doain yang terbaik buat pemerintah kita, buat negara kita. Mudah-mudahan pemerintah kita senantiasa diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Pemuka agama ini cerita bahwasanya dia pernah mengalami kematian. Sebelum dia meninggal, dia itu beragama non-Islam. Namun ketika dia meninggal, dia cerita nih Pak. Kadang-kadang ada orang yang minta bukti. Kalau dikasih dalil, mungkin sehingga kita harus adanya yaitu diskusi lebih lanjut. Tapi ini pengalaman pribadi beliau yang sehingga beliau itu tertarik, kemudian beliau bersyahadat di hadapan orang atau kiai yang ada di wilayah Bekasi pada saat itu. Dia cerita apa yang dia alami pada saat proses kematian tersebut. Ternyata kata dia, semua yang ada di dalam ajaran agama Islam sesuai dengan apa yang dia rasakan pada saat dia merasakan kematian. Pada saat ruhnya itu ditarik dari jasadnya, dia keluar dari jasadnya, ruhnya itu bisa melihat jasad dan juga orang sekitarnya Pak. Makanya kalau seandainya dalam tradisi kita diajarkan kalau bisa ada orang yang meninggal dunia, jenazah itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa ada yang mentalkinkan. Maka Nabi mengatakan laqilu mautakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Talkinkanlah orang yang sedang menghadapi kematian dengan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dampingi. Mungkin ada rohaniawan yang muslim yang kita sudah lihat bahwasanya orang ini sudah dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Kita panggil agar dibantu ditalkinkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilihat ternyata nafasnya itu semakin kembang kempis, udah makin cepat. Itu cukup kita kalimat la ilaha illallah. Makin cepat lagi cukup kita mengucapkan lafzul jalalah, yaitu Allah, 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 Allah. Dibimbing terus. Ini berlaku kepada siapapun, khususnya orang tua kita, saudara kita yang kita kenal. Karena puncak kesuksesan dan kebahagiaan seseorang adalah ketika dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Doa kita yaitu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lalu doa yang sering kita baca ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah karunia kepada kami dari sisimu, innaka antal wahhab, karena engkau adalah Tuhan yang maha pemberi karunia. Doa ini harus kita amalkan agar kita wafat membawa husnul khatimah, membawa iman dan juga Islam. Allah dibimbing membaca lafzul jalalah. Semakin cepat lagi kita pegang, ternyata kakinya sudah dingin. Kemudian kita pegang bagian ke atasnya lagi, baik itu paha maupun dengkulnya sudah tidak ada, sudah dingin semuanya. Tapi masih bernapas. Maka cukup ambil ujung dari lafzul jalalah, yaitu di belakang lafzul jalalah ada huruf hu. Apa artinya? Ini lihat luar biasa keistimewaan lafzul jalalah, Pak. Kalau nama kita, misal nama saya Fatin, fa-nya dibuang, tinggal tok sama nun, kagak ada artinya. Tin ada klakson ya Pak, cuma kagak artinya kan. Nah kalau misalnya lafzul jalalah kita buang nih alifnya, tinggal lam ha, masih artinya adalah Allah. Kita sering kalau lihat lillahi ta'ala, pertanyaannya lillahi ada alifnya ke depannya? Kagak ada, cuma lam sama ha, tapi artinya juga sama karena Allah ta'ala. Lillahi ta'ala kan artinya karena Allah ta'ala. Lamnya kita buang lagi nih, tinggal lam sama hu, artinya lahu pun masih masuknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu dalam bahasa Arab artinya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamnya kita buang lagi, tinggal hu. Ada maknanya enggak Ustaz? Ada. Dalam bahasa Arab ada domir namanya huwa, kata ganti yang artinya adalah dia. Jadi kalau pengen singkatannya itu pakai hu. Nah, hu itu dimaksudnya adalah hu-nya di sini adalah nya. Nya-nya ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita lihat surah Al-Ikhlas, surat gacuan kita kalau sholat nih, betul gak Pak? Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa. Huwa itu siapa? Dianya kembali kepada siapa? Kepada Allah ahad yang maha esa. Jadi hu itu bermakna nya. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana keistimewaan lafzul jalalah tersebut. Kita buang semua, kita pretelin bahasanya satu-satu, cuma tinggal sisa hu doang. Itu ternyata masih bermakna huwa, yang arti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bantu, kita talkinkan orang yang sedang menghadapi kematian. Oleh sebab itu disinilah pentingnya kita punya keturunan kita walaupun bukan ahli agama, paling tidak mereka mengerti tentang agama. Kadang saya sedih Pak kalau melihat ada orang yang tidak mengerti agama, kemudian dia membantu orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, khususnya orang tuanya. Kadang karena kesedihan yang begitu luar biasa, dia lupa untuk mentalkinkan sampai dia pukul-pukul pipi orang tuanya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Padahal dia agamanya Islam. Kita sudah diajarkan bagaimana cara untuk menolong, membimbing, senantiasa mendampingi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Akhirnya beliau cerita semua yang beliau rasakan dari awal sampai akhir pada saat proses pencabutan nyawa, kemudian juga dia keluar antara ruh dan jasadnya. Dia cerita dia bisa melihat semuanya hingga satu waktu, kata dia, beberapa kemudian ruhnya itu kayak merasa ketarik, kata beliau nih. Kata beliau, bukan kata saya cuma nyampein doang. Pada saat ketarik, dia itu tiba-tiba ada di sebuah tempat yang luas begitu luar biasa, dan ternyata di situ banyak manusia yang berkumpul. Pada saat dia lihat satu-satu manusia yang sedang berkumpul tersebut, mereka itu
ketika berbicara mulutnya nggak bisa ngomong. Ada seseorang, ada sebuah makhluk yang sedang, kalau kita bilang interogasi ini orang yang sedang menunggu waktunya. Dilihat semua itu nggak bisa berbicara dengan lisannya, dengan mulutnya, tapi yang berbicara adalah tangan, kaki, menjadi saksi dengan apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, pada saat ingin dia yang ditanyakan, dia itu merasa ada tarikan lagi, ruhnya ketarik dan masuk lagi ke jasadnya, sehingga pada saat itu dia sadar kembali. Pada saat itu dia 3 hari 3 malam belum bisa berbicara, belum bisa menceritakan apa yang terjadi, hingga 1 hari pada hari Minggu, karena hari ibadahnya beliau hari Minggu. Di situ beliau diminta oleh pimpinan rumah ibadahnya beliau untuk menceritakan apa yang terjadi. Diceritakan semuanya, kemudian dia mengatakan bahwasanya saya akan masuk dalam ajaran agama Islam karena apa yang terjadi selama saya meninggal kemarin itu sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari dan apa yang pernah saya tanyakan ketika saya diskusi dengan salah seorang kiai teman saya yang ada di Bekasi. Beliau ceritain sehingga beliau masuk dalam ajaran agama Islam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Disinilah sebetulnya kalau seandainya kita melihat berkaitan tentang ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, kalau kita baca tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau mengatakan kalau seandainya ada ayat yang menurut kita irasional, di luar daripada rasional akal pikiran kita, maka keimananlah yang berbicara dan akal kita harus ditundukkan. Misal di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan bahwasanya ada air tawar di dalam lautan. Orang-orang dulu nggak percaya, apalagi kaum orientalis. Ini ayat sendiri ojok-ojokin sama mereka, diejek. Ternyata beberapa tahun yang lalu ditemukan adanya danau di dalam dasar lautan dan itu rasanya tawar. Ternyata apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan realitas yang terjadi. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi kitanya yang belum sampai untuk memahami ayat-ayat tersebut. Jadi ketika kita kembali lagi kepada judulnya, yaitu temanya yang bijak dalam bermedia sosial, semua yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita akan menjadi saksi, dia akan ngomong. Begitu juga kaki kita akan menjadi saksi dengan apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi berpesan, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beriman kepada hari akhir, pilihannya cuma 2 berkaitan dengan lisan kita. Faliyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Lidah, karena ada peribahasa, lidah itu lebih tajam daripada pedang, daripada pisau. Walaupun dia itu tumpul, namun hakikatnya bisa menembus ke hati seseorang. Kalau seandainya kita punya lisan, ayo mulai saat ini kita jaga agar lebih bijak dalam memberikan atau berbicara atau berinteraksi kepada siapapun, khususnya kepada saudara-saudara kita, baik yang di rumah maupun yang di tempat pekerjaan. Begitu juga bijak dalam bermedia sosial, karena kita yakin apa yang kita tulis, apa yang kita bicarakan, semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah tatkala kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghisab kita dengan hisab yang yasira, yaitu hisab yang mudah, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim irhamna wa'fu 'anna ya rahim irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal hamd ya kashifal gham ya man ya'tihi yaghfir wa yarham. Ya Allah, kami yang berkumpul pada siang hari ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kami, yaitu melaksanakan fardu salat zuhur. Mudah-mudahan Engkau terima amalan ibadah kami, ya Allah, sehingga menjadi bekal kami menuju kepadamu, ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah, jagalah negara kami, lindungilah pemimpin kami, dan berikanlah bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kepada saudara kami yang sedang sakit, mudah-mudahan Engkau angkat penyakitnya, ya Allah. Engkau berikan kesehatan yang sempurna, ya Allah. Dan bagi semua tim yang telah mengabdi di rumah sakit pusat angkatan darat ini, mudah-mudahan Engkau jadikan pengabdiannya sebagai amal ibadah kepadamu, ya Allah, sehingga menjadi bekal menuju kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.